Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suparjono dari Sistem Informasi 2457201052. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan presentasi dari pengantar teknologi informasi dengan judul prosesor. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kemala Dewi Najla Khairunisa, Dina Agustin Rizky Saipullah, M. Basit Ar-Rasyid, dan saya sendiri Suparjono. Baik, yang pertama yaitu pengertian prosesor. Prosesor CPU adalah unit pemrosesan pusat yang mengendalikan operasi komputer. Semakin baik kualitas prosesor, maka semakin cepat dan efisien komputer bekerja. Prosesor digunakan tidak hanya di komputer, tapi juga di ponsel, tablet, dan banyak alat elektronik lainnya. Dengan memahami cara kerja prosesor, kita lebih bisa bijak dalam memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Fungsi utama prosesor: menjalankan instruksi program, melakukan operasi aritmatika dan logika, mengakses dan mengatur data, mengontrol jalannya sistem komputer, mengatur alur instruksi kontrol unit. Komponen internal CPU yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit, CU Control Unit, Register, Cache Memory, Bus. Teknologi fabrikasi modern: ukuran transistor 90 nm ke 3 nm. Produsen TSMC, Samsung, Intel. Teknologi baru 3D V-Cache AMD. Chiplet Design. Perbandingan produsen prosesor: Intel stabil, mainstream, contoh Core i9 14900K. AMD performa tinggi, harga efisien, Ryzen 9 7950X. Apple efisiensi daya, optimalisasi perangkat, Apple M3. ARM hemat daya, cocok untuk mobile, Cortex A78. Sejarah perkembangan prosesor: 1971 Intel 4004 4 bit 2300 transistor. 1990 Intel 486 Pentium series 2000-an prosesor multicore. 2010-an mobile dan efisiensi. 2020-an chiplet all acceleration Apple Silicon. Jenis-jenis prosesor berdasarkan produsen: Intel Core i3, i5, i7, i9, Xeon, Pentium, Celeron. AMD Ryzen, Athlon, Threadripper, EPIC. Apple seri M1, M2, M3 berbasis ARM. Qualcomm Snapdragon ponsel. MediaTek Helio Dimensity ponsel and IOT. Berdasarkan jumlah inti core, single core, dual core atau quad core atau octa core, multi threaded misalnya Hyper Threading dari Intel. Aplikasi prosesor CPU: komputer dan laptop menjalankan program dan sistem operasi. Smartphone dan tablet mendukung aplikasi mobile dan komunikasi. Server dan data center menangani komputasi besar dan cloud. Perangkat IoT digunakan di smart home dan alat pintar, elektronik konsumen, smart TV, konsol game, kamera, dan lain-lain. Otomotif mengatur sistem kendaraan modern.
Proses pemasangan prosesor. 1. Temukan jenis soket yang sesuai yang dimiliki motherboard. Sebelum memasang sebuah prosesor, pastikan soket prosesor sama dengan soket motherboard yang akan dipasang prosesor. Bisa bertanya kepada teknisi profesional atau mencari tahu di internet. Proses pemasangan prosesor. Yang kedua, belilah jenis prosesor yang akan dipasang. Belilah prosesor baru di toko komputer jika sudah mengetahui jenis soket motherboard mendukung jenis prosesor baru yang dibeli. Proses pemasangan prosesor yang ketiga, pemasangan prosesor ke motherboard. Untuk pemasangan prosesor ke motherboard yaitu dengan sejajarkan segitiga emas di ujung prosesor ke segitiga emas yang berada di motherboard. Setelah itu masukkan prosesor secara perlahan. Proses pemasangan prosesor yang keempat yaitu tutup tuas zip zero insertion force untuk mengunci prosesor. Ambillah heatsink yang tersedia di box prosesor dan pasanglah heatsink di atas prosesor sesuai dengan instruksi yang ada di box. Apabila heatsink tidak dilapisi oleh thermal paste, maka akan terjadi overheat yang mengakibatkan prosesor cepat panas, yang mengakibatkan prosesor cepat rusak dan komputer berjalan lambat. Kesimpulan, prosesor merupakan inti dari sebuah komponen komputer, namun prosesor juga berperan penting di komponen elektronik lainnya seperti ponsel, tablet, dan lainnya. Fungsi prosesor diantaranya adalah menjalankan instruksi, mengakses, dan mengatur data. Adapun perkembangan prosesor itu sangat signifikan, yaitu peningkatan kecepatan, efisiensi energi, dan peningkatan kemampuan dalam menjalankan berbagai tugas. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk para pemirsa dan para pemerhati presentasi saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita untuk bisa memahami dan mengamalkan, dan ilmu kita ini bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.